لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'd. Di antara tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita semua, maka kita digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat hal-hal yang baik, berbuat hal-hal yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda kalau Allah ingin kebaikan, karena Allah lah yang memberikan kita taufik sehingga kita mampu mengerjakan kebaikan itu. Bi taufiqihi sara al-muti'u yuti'uhu wa khalafa bil khudlan kullu mufarigi. Dengan berkat taufik dari Allah, seseorang akan mampu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, mereka yang mukhalafah, mereka yang berbuat maksiat, ini tanda kalau Allah tidak memberikan perhatian pada orang-orang tersebut, tidak memberikan taufik pada orang-orang tersebut. Yang diberikan adalah al-khudlan, kenistaan kepada orang-orang yang semacam itu. Kebaikan dari Allah, keindahan tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kalau Allah ingin memberikan hal yang terbaik selalu pada kita semua, dengan segala hal kekurangan kita. Mungkin kalau kita teringat dengan apa yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang pemuda yang tersesat masuk ke dalam sebuah goa di gunung itu. Ketika mereka masuk dalam goa tersebut, ada batu besar jatuh menutupi mulut goa, sehingga mereka yakin khalas, ya mereka mati di dalam, ya Allah menolong mereka. Adapun orang lain menolong tidak mungkin, karena tempat yang begitu jauh dari manusia lain. Maka akhirnya kata Nabi Muhammad, mereka bertiga ini sepakat untuk bertawassul dengan amalan terbaik mereka. Maka mereka pun berpikir satu dengan lainnya, apa kira-kira amalan terbaik yang pernah mereka lakukan. Maka yang satu berdoa pada Allah mengatakan, ya Rabbi, saya ini punya kambing perahan di rumah. Saya setiap hari kalau pulang dari pekerjaan, saya perah kambing tersebut, dan di rumah susunya pertama kali saya berikan pada orang tua saya. Satu waktu karena saya pulang terlambat, saya bawa susu kambing tersebut ke rumah, orang tua saya sudah tidur. Maka saya tunggu di depan pintu kamar mereka. Anak saya merengek, mau susu tersebut karena mereka lapar. Saya nggak berikan pada dia. Istri saya pun ingin, saya nggak berikan, karena memang sudah biasa saya berikan pertama kali untuk orang tua saya. Sampai pagi anak saya tidur karena kelaparan.
Istri saya tidur karena lapar, tetap saya nggak berikan. Pagi hari orang tua saya bangun, saya berikan pada mereka, baru saya berikan pada anak dan istri saya. Dia bilang, ya Allah, kalau memang ini perbuatan saya berbuat hal tersebut dan ini benar-benar untukmu, murni, tidak terkontaminasi apapun juga, tolong tunjukkan kebesaranmu, bebaskan kami dari tempat ini. Subhanallah, batu tersebut tergerak sedikit. Mereka mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka mampu untuk menunjukkan dari amalan terbaik mereka dapat menjadikan sebab kalau Allah menyelamatkan mereka. Yang kedua mengatakan, ya Allah, saya pernah punya pegawai. Entah kenapa pegawai saya ini kabur, sedangkan bayaran dia belum saya bayar. Akhirnya uang yang harusnya saya bayarkan untuk jasa dia, saya belikan domba dan saya ternak. Akhirnya domba tersebut, Masya Allah, bertahun-tahun saya kelola. Akhirnya begitu banyak sekali hasilnya. Setelah sekian tahun lamanya, begitu lama, datang lagi orang ini mengatakan, ya fulan, saya pegawai kamu, dulu saya tinggal, uang jasa saya belum saya ambil, sekarang saya mau ambil. Maka saya katakan pada dia, kamu lihat itu kambing semua, itu uang jasa kamu, saya kelola menjadi bisnis peternakan dan ini hasilnya semua. Maka dia bawa semua tanpa mengucapkan terima kasih sedikit pun, namun saya puas karena saya dapat menjaga uang orang tersebut dan saya bisa tunaikan kepada dia sebagai amanat yang harus saya tunaikan. Ya Allah, kalau ini amalan benar-benar kamu terima, tolong selamatkan kami dari mulut gua ini. Subhanallah, bergerak lagi batu tersebut. Mereka sedikit lagi bisa keluar. Datang orang ketiga. Dia katakan, ya Rabbi, dulu saya punya sepupu. Sepupu saya ini cantik sekali. Saya ingin menikahi dia, tapi dia tolak saya. Maka dengan akal licik saya jebak dia dengan hutang. Dia berhutang banyak. Pada waktunya saya tagih mendadak hutang tersebut dan saya tahu dia nggak bakal mampu bayar. Sampai dia menyerah, dia nggak bisa bayar, saya bilang, untuk melunasi hutang tersebut cukup kamu tidur dengan saya malam ini, hutang lunas semua. Maka karena dia nggak punya jalan keluar, dia bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Dan di malam tersebut, ketika saya sudah siap untuk berzina dengan perempuan ini mengatakan kalimat yang benar-benar menggetarkan hati saya. Dia katakan, ya fulan, yang diibaratkan oleh Rasulullah dalam kitab hadis. Perempuan ini mengatakan, ya fulan, jangan pakai cincin kecuali di jari yang tepat. Saya dengar itu, entah kenapa rasa takut pada Allah muncul saat itu. Saya tinggalkan perempuan tersebut, saya katakan hutang lunas semua. Saya tinggalkan dia karena saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Ya Allah, kalau memang kejadian tersebut benar, saya takut padamu. Tolong selamatkan kami dari mulut gua ini." Batu itu pun tergeser lagi, akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Kalau kita renungi hal ini, lalu kita berpikir sejenak, kalau kira-kira yang terjebak di mulut gua itu kita,
amalan apa yang akan kita serahkan, yang kita letakkan di hadapan Allah sebagai tawassul kita untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah. Mereka dengan amalan yang mereka begitu banyak, mereka punya satu saja yang mereka harapkan itu diterima oleh Allah. Kita dengan segala yang pernah kita perbuat, dari pertama kali kita bisa berbuat di hadapan Allah sampai detik ini, kira-kira amalan apa yang pantas kita persembahkan di hadapan Allah dan kita mampu mengatakan pada Allah, bertawassul dengan amal tersebut agar Allah menyelamatkan kita? Mungkin kita bingung dan bimbang, apa kira-kira amalan yang benar-benar murni kita perbuat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang, dia selalu sholat di shaf pertama selama 20 tahun. Selalu shaf pertama. Setelah 20 tahun, entah kenapa di rumahnya ada tamu, akhirnya datang ke masjid terlambat. Dia sholat di belakang, bukan sebagai masbuk, dia hadir takbiratul ula ma'al imam. Imam takbir, dia takbir. Selama dia sholat, dia berpikir apa yang akan saya ucapkan, yang akan saya jawab pada orang-orang. Kalau orang-orang bertanya, kenapa kok sudah 20 tahun di depan, sekarang pertama kali kamu sholatnya di belakang? Ketika salam, ini orang menangis jadi-jadinya. Sampai dia pulang ke rumah, dia menangis jadi-jadinya. Apa yang dikatakan pada dirinya? Selama 20 tahun saya berpikir saya ikhlas ibadah kepada Allah, ternyata baru terbongkar di hari ini. Ketika saya bingung dan bimbang, apa yang mau saya jawab kalau orang bertanya kenapa sholatnya di belakang? Apa artinya? Selama ini saya tidak merasa, tahu-taunya sholat yang saya lakukan di shaf paling depan itu saya lakukan karena riya, untuk mendapatkan pujian manusia lainnya. Terbukti ketika saya sholat di belakang, saya ketakutan. Sampai akhirnya dia ganti sholatnya selama 20 tahun. Dia hukum dirinya sendiri, dia godok sholat tersebut selama 20 tahun karena dia merasa itu sholat gak ada diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang mau kita taruh di hadapan Allah? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk uji coba buat kita. Proses yang benar-benar meng-screening manusia. Siapa dari kita yang mampu mempersembahkan ahsanu amala? Apa itu ahsanu amala? Kita sering mendengar amalan yang walaupun sedikit tapi yang penting terbaik. Ahsanu amala bukan itu. Ahsanu amala adalah amalan yang terbaik dan terbanyak. Kenapa? Karena semua manusia dari awal diciptakan oleh Allah sampai manusia terakhir, mereka pasti ingin mendedikasikan amalan terbaik mereka seluruhnya untuk Allah. Kita lihat bagaimana sejarah orang-orang salihin, sejarah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah mereka. Ibadah mereka enggak terganggu dengan Ramadan atau di luar Ramadan. Kebanyakan dari mereka mengatakan, saya ibadah
ataupun kegiatan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, ya itu aja sudah. Tidak ada yang berubah. Mau Ramadan, mau Sya'ban, mau Syawal, apapun itu. Saya nggak mampu lagi untuk Ramadan menambahkan ibadah. Kenapa? Karena waktu saya sudah habis untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak satu, nggak dua yang bilang kayak begini. Waktu saya sudah habis. Untuk apa? Untuk Allah. Itulah ahsanu amala mereka. Enggak 1 jam 2 jam, seluruhnya habis untuk Allah. Kalau kita melihat lebih dalam lagi tentang ahsanu amala yang mereka lakukan, Al-Imam Syafi'i di antara wiridnya dia, kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Ini ahsanu amalanya beliau. Ali Zainal Abidin ibn al-Husain ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antara ahsanu amala beliau salat setiap malamnya 1000 rakaat. Dan selama beliau hidup di kota Madinah tidak ditemukan fakir miskin. Kenapa? Beliau yang menjamin kehidupan orang-orang tersebut, walau mereka tidak ada yang tahu tentang hal itu. Terbongkar ketika beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang memberikan. Yang kedua, ketika dimandikan jenazah beliau, ditemukan kapalan bekas yang begitu mengeras di punggung sebelah kanan dan kiri, karena membawa barang-barang makanan tersebut untuk dibagi-bagikan ke sekitar penduduk Madinah. Itu ahsanu amala mereka. Dan banyak lagi. Lalu nanti mereka akan disejajarkan dengan kita semua. Apa yang kira-kira kita persembahkan di hadapan Allah sebagai ahsanu amala kita. Ramadan ini membentuk karakter kita yang baru. Bayangkan, di luar bulan Ramadan kita nggak lakukan hal ini. Ada kayak begini di luar Ramadan? Nggak ada kan? Cuman di Ramadan doang. Apakah lalu 11 bulan kita tinggalkan hal baik ini? Lah. Hal baik ini kita lakukan di masjid. Kita qiyamul lail, kita Al-Quran, kita ini, kita itu. Jangan sampai di sisa 11 bulan kita tinggalkan. Di Hadramaut ada masjid namanya Masjid Surur. Di situ biasa sholat, ya, selalu di tempat itu Al-Imam Al-Allamah Alwi bin Abdullah bin Syahab. Zaman itu ada orang datang ke masjid tersebut sebelum subuh. Biasa 2 jam, 3 jam sebelum subuh mereka sudah kumpul di masjid. Seperti saat ini jam 2 subuh, itu jam 4:30 mereka sudah kumpul di masjid. Untuk apa? Untuk tadarus Al-Quran. Mereka sholat, mereka tadarus Al-Quran. Ada satu orang datang bertanya dengan petugas di masjid itu yang biasa membuat kopi. Dia tanya, bagaimana Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab selama ini? Maka beliau bilang, selama 50 tahun ini nggak pernah absen. Baik sehat, baik sakit. Selama 50 tahun nggak pernah absen. Dari mana kamu tahu? Karena saya juga begitu selama 50 tahun ini bikin kopi ya tiap hari untuk beliau lagi mengaji di masjid. Selama 50 tahun nggak pernah absen. Ini ahsanu amala mereka. Dan sebenarnya
Ramadan ini benar-benar menggugah kita, merubah kita, agar kita memiliki karakter yang baru, karakter manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah apa yang terkuat dari karakter manusia bertakwa? Mereka mampu mencicipi setiap amalan yang mereka lakukan. Mereka diberikan oleh Allah bagaimana kenikmatan dari ibadah yang mereka lakukan. Ketika mereka meninggalkan makan, minum, dan meninggalkan pasangan mereka di siang hari bulan Ramadan, mereka cicipi kenikmatan dari hal itu. Bahkan rasa lapar yang mereka rasakan nikmat pada diri mereka. Ada itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau ini di antara orang yang tergila-gila dengan Al-Quran. Itu bahkan kalau sudah baca Al-Quran, orang-orang yang duduk di sekitar beliau, kalau lagi tadarus, ketika beliau baca Al-Quran, tercium dari mulut beliau itu harum seperti susu dengan madu. Kita tahu wanginya susu kayak bagaimana, madu kayak bagaimana. Nah, itu bercampur dari mulut beliau, keluar aroma tersebut. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau nggak pernah lagi baca Al-Quran di siang hari. Padahal beliau nggak pernah lepas dengan Al-Quran, tapi Ramadan beliau nggak baca. Orang-orang bertanya, ya Habib, kenapa kamu nggak baca? Enggak. Saya Ramadan pengen ngerasain lapar sama haus sama kayak kalian juga. Karena tujuan Ramadan, Allah pingin kita rasakan lapar dan haus kayak bagaimana. Biar kita punya kepedulian dengan orang-orang yang nggak punya apa-apa di luar sana. Dan disitulah letak keagungan puasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bilang, saya mau rasain itu juga. Kalau saya baca Al-Quran dan aroma itu, cita rasa itu keluar di mulut saya, khalas, akan mengalir ke dalam perut ini. Saya tidak akan merasa lapar dan haus lagi. Itu biasa di malam hari setelah beliau tarawih di masjid beliau, balik ke rumah, istrinya memberikan makan malam, haif, roti bulat dari gandum agak keras, tebal segini, sama air. Setiap malam begitu. Setelah hari raya, istrinya masuk ke kamar khusus dari suaminya, masuk untuk membenahi. Istrinya mendapatkan kalau roti-roti tersebut dan air tidak ada yang disentuh sama sekali 1 bulan penuh. Hanya dari satu buah, dari satu roti itu ada yang terpotong sedikit 1/4, sisanya 30 roti itu utuh semua. Air pun utuh semua. Sampai istrinya bingung, kamu makan apa selama ini? Dia bilang, demi Allah saya lupa untuk makan, saya lupa untuk minum. Saya masuk ke khalwat saya tersebut, ke kamar tersebut, saya mulai sholat, saya mulai ibadah, saya mulai baca Al-Quran, lupa. Gak terasa lapar, gak terasa haus. 1 bulan penuh demikian keadaan mereka. Inilah yang Allah berikan cita rasa tersebut kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan Ramadan ini diberikan oleh Allah kepada kita agar kita menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya kenapa sih di bulan Ramadan kita tahu anak kecil kalau nggak mau makan diapain? Dicekokin, bahasa kita ya, dicekokin. Kita sebulan lagi dicekokin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka tidak suka, senang tidak senang, kita mencicipi manisnya ibadah. Buktinya kita bangun jam segini. Buktinya kita rela ke masjid jam segini. Kita nggak pernah ngelakuin ini di bulan-bulan lain. Kenapa bisa? Allah yang cekokin kita. Ayo, kamu harus tahu rasanya. Kamu harus tahu nikmatnya. Bahkan Allah minta kita ninggalin yang halal, kita berani ninggalin.
Kenapa? Allah paksa kita, ayo coba kamu rasakan bagaimana nikmatnya taat pada Allah walaupun untuk meninggalkan yang halal. Kira-kira bagaimana nikmatnya ketika seseorang mampu meninggalkan yang haram? Lihat orang-orang bertakwa, bagaimana hubungan mereka dengan hal yang haram? Mereka orang yang paling jauh sekali. Karena memang Allah berpesan pada kita, jangan pernah ngedekat sama yang haram. Bukan jangan lakukan yang haram, jangan mendekat. Bukankah Allah bilang dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina? Jangan mendekat kepada hal-hal yang membawa kita terjerumus dalam perzinahan. Begitu pula segala macam dosa. Sehingga dalam meninggalkan sebuah maksiat pun ada cita rasa tersendiri. Ketaatan yang kita lakukan itu pun punya cita rasa tersendiri. Kita menjadi nikmat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Bahkan kita mampu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, walaupun sekali sebulan. Kita menjadi nikmat untuk mengerjakan tarawih, sholat tambahan. Bulan-bulan lain kita nggak kerjakan tarawih, tapi kita giat dalam melakukan tarawih tersebut. Kita merasakan ada hal yang lain dalam diri ini. Bahkan di sisi lain, Allah pun memberikan hal yang nyata di hadapan kita. Kalau kamu taat, hidup kamu nikmat. Nabi bilang tentang bulan Ramadan, syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana di bulan tersebut rezekinya orang beriman ditambah. Pernah nggak kita hitung-hitung pengeluaran kita di bulan Ramadan berapa sih? Dari mana uang itu datang? Padahal bulan-bulan lain kita mau ngeluarin segitu tuh susah. Siapa rumahnya di bulan Ramadan yang kalau maghrib nggak ada makanan 2-3 macam? Makanan iseng aja nih, kita nggak ngomong makanan resmi. 2 atau 3 macam pasti ada. Kolaknya ada, sirupnya ada, gorengannya ada. Tiap hari nggak ada padahal. Bukankah ini berarti tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Buat siapa? Buat mereka yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kebayang enggak kalau kita jaga semangat kita untuk taat pada Allah, tidak pernah berkurang sedikit pun pada kita di sisa bulan-bulan ke depan? Gimana kira-kira hidup kita? Hidup kita pasti nikmat. Bahkan di bulan Ramadan, kalau kita perhatikan, diri kita menjadi kurang open terhadap apa? Terhadap berita-berita di luar. Bukankah ini bagian dari kenikmatan? Gimana kira-kira kalau kita benar-benar putuskan hidup kita dari berita-berita hal tersebut, kita buang semua jauh-jauh? Masya Allah, kita akan merasakan hidup yang nikmat di dunia ini. Kenapa? Hidup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada hakikatnya di bulan Ramadan kita sedang menjalani kehidupan yang berbeda. Di bulan Ramadan kita hidup dengan Allah, hidup bersama dengan Allah, dengan jarak yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Nabi Muhammad yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, la khulufa min sha'im atyabu indallah min rihil misik. Dalam hadis, perubahan aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi, lebih harum dari wangi misik. Nabi bilang di sisi Allah, indallah. Tahu kalimat inda? Inda itu begitu dekat. Saya dengan Ustadz nih nggak dibilang inda dalam bahasa Arab. Ini kita jauh segini, padahal kita dekat. Apalagi sama antum, jauh banget. Namanya inda itu nempel.
Nabi bilang aroma mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah. Saya mau tanya, mungkin nggak ada orang aroma mulutnya di Tanah Abang sana, orangnya di sini? Nggak mungkin. Kalau aroma mulutnya di Tanah Abang, pasti dia di Tanah Abang juga, di tempat yang sama. Apa maksudnya? Ketika Nabi katakan indallah, artinya orang yang berpuasa, mereka sedang mencicipi kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jalani Ramadan dengan begitu riang, dengan begitu bahagia, dengan begitu nikmat. Dan beruntunglah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Ramadan. Ada orang ditinggal sama Ramadan, tapi ada orang tidak pernah meninggalkan Ramadan. Ramadan selalu sama dia, setahun penuh, nggak pergi. Bahkan bagi mereka semua itu, tiap malam buat mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadar. Kita sibuk mencari kapan Lailatul Qadar, dengan hiruk pikuk ikhtilaf antar ulama. Kalau masuk Ramadan hari anu Lailatul Qadar malam ini, kalau begini malam ini. Di atas kepala kita semua pendapatnya ulama, pendapatnya para salihin. Namun mereka itu yang punya pendapat, mereka ini orang yang kubar, besar. Mereka dengan cita rasa yang mereka rasakan di malam-malam itu. Tahukah kita, kalau mereka pun merasakan cita rasa yang sama di sepenghujung, di sepanjang tahun mereka, bahkan mereka nggak pernah berpisah dari malam Lailatul Qadar. Beb, kok bisa? Nabi Muhammad yang bilang. Rasulullah bilang dalam sebuah hadis, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kulluha Ramadan." Kalau umatku ini memahami apa sih hakikat dari Ramadan, mereka akan merengek di hadapan Allah agar menjadikan seluruh sepanjang tahun ini Ramadan semua. Dan buat mereka Nabi Muhammad memberikan hadiah terbesar. Sayyidatina Aisyah menyatakan, Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan sholat setelah sholat isya 4 rakaat dengan niat apapun juga yang dia mau niat hajat kah, niat rawatibus shalah kah, ba'diyah, atau niat apalah niatnya, 4 rakaat setelah isya. Namanya setelah isya ini bisa mulai setelah sholat isya atau di tengah malam, yang penting 4 rakaat. Apa kata Rasulullah? Maka 4 rakaat tersebut pahalanya seperti dia kerjakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Jadi nggak salah kalau ada di antara mereka para salihin, para aulia Allah bilang, ala kul laila hindana Lailatul Qadri, ketahuilah tiap malam bagi kami itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Mereka benar-benar mencicipi malam tersebut melalui sholat yang mereka lakukan di setiap malam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam. Kira-kira kalau hidup kita kayak begitu, nikmat gak hidup kita? Orang kalau mau hidup yang semacam ini, bukan berarti dia harus hidupnya miskin, tidak. Bukan berarti dia nggak boleh bekerja, tidak. Mereka orang yang bekerja, mereka orang yang punya kesibukan, tapi seluruh aktivitas mereka dedikasikan untuk Allah. Seluruhnya. Nah, jadi jangan lagi kita berpikir kalau mau fokus dalam agama kita tinggalkan semua, tidak. Siapa yang bisa mengatakan pekerjaan kita itu di luar agama? Bukankah Nabi Muhammad mengatakan orang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal, maka dia dalam jihad fisabilillah sampai pulang. Kalau sampai meninggal sebelum pulang, maka orang tersebut mendapatkan pahala mujahid fisabilillah. Apa artinya? Pekerjaan kita di kantor itu nilainya ibadah.
Yang penting kita memahami dan kita tahu tentang hal itu dan kita ikatkan dengan Rasulullah. Bahkan istirahat kita pun ibadah. Kita tidur di malam hari, kalau kita ikatkan tidur kita dengan Rasulullah, nilainya ibadah. Ketika kita mampu mendedikasikan semua untuk Allah, disitulah nilai ibadah terus bertambah, dan baru kita rasakan bahwa orang ingin dekat pada Allah bukan harus hidupnya miskin. Bahkan mereka para aulia wassalihin, di saat orang di pagi hari lagi sibuk apa? Macet-macetan di jalan. Ya, mereka di pagi hari masih istirahat. Orang lagi macet, mereka masih bisa tidur dulu, ntar tidur dulu. Nanti siangan dikit baru kita berusaha. Subhanallah. Makanya Nabi bilang, orang yang setelah sholat subuh dia duduk di musallanya, tempat sholatnya, sampai terbit matahari, terus sholat 2 rakaat, baru dia mulai usahanya, dibanding orang yang habis sholat subuh langsung usaha, yang lebih cepat dapat rezeki nih orang yang tunggu isyraq dulu baru dia usaha. Kenapa? Dia awali hidupnya untuk Allah, maka Allah pun akan memperhatikan usaha rezeki dia di hari tersebut. Maka dari itu mari di penghujung Ramadan ini kita niatkan benar-benar bahwa kita nggak akan pernah lagi tinggalkan Ramadan. Kita akan hidup selalu di dalam nuansa bulan Ramadan. Niatkan yang terbaik dari apa yang bisa kita niatkan, karena niat kita di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai apa yang dijanjikan Allah melalui Rasulullah di bulan Ramadan. Yang sunnah diganjar wajib, yang wajib diganjar 70 kali. Sehingga kalau kita mengatakan kita tidak akan tinggalkan sholat sunnah rawatib insya Allah setahun penuh sampai Ramadan depan, apa artinya? Semua rawatibus sholah, gabliyah, ba'diyah yang kita lakukan selepas Ramadan nilainya sesuai dengan apa yang kita niatkan di bulan Ramadan, yang sunnah diganjar wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Kita nggak pernah tinggalkan Ramadan. Bulannya boleh ganti, tapi buat kita cita rasa Ramadan tetap. Nggak ada salahnya kita niatkan insya Allah setiap sebulan sekali setelah bulan Ramadan kita pun akan mengkhatamkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan berkat Ramadan kita selalu bangun sebelum subuh. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa bangun sebelum subuh untuk kita munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seterusnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang digobul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, sehingga nanti di hari raya kita mendapatkan al-jaizah dari Allah. Nabi bilang yaumul id yaumul jaizah, hari raya itu hari pemberian piala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sampai dibilang malaikat tuh ketika orang bubaran sholat id, siap di ujung-ujung jalan. Untuk apa? Membagikan piala tersebut bagi kaum muslimin yang sukses di bulan Ramadan. Siapa sih yang sukses di bulan Ramadan? Dan siapa mereka yang berhari raya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ketika beliau memakai pakaian-pakaian yang indah beberapa hari, orang bertanya, ya Amirul Mukminin, kan bukan hari raya, kok kamu dandannya wah banget, kayak lebaran aja. Maka beliau bilang, al-yawm lana id, hari ini saya lebaran. Amas lana id, kemarin juga saya lebaran. Wa ghadan lana id, besok juga saya insya Allah lebaran. Apa artinya? Tiap hari saya lebaran mudah-mudahan. Dan beliau katakan tentang definisi hari raya. Beliau bilang, wa kulla yawmin ma na'siyallahu fi fahuwa lana id. Catat kalimat ini di hati kita. Beliau bilang setiap hari, kalau di hari tersebut saya nggak bikin maksiat kepada Allah, maka itu hari raya buat saya.
Apa itu hari raya? Hari di mana kita tidak berbuat maksiat pada Allah, itu hari raya kita. Jangan sampai lepas Ramadan kita seperti orang lepas dari penjara, kita berbuat semau-mau kita. Bahkan maksiat pertama kita buat di setelah bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin tanggal 1 Syawal udah ninggalin sholat duhurnya dengan alasan apa? Lagi silaturahmi. Banyak kaum muslimin di tanggal 1 Syawal sudah berbuat maksiat selepas sholat idnya. Ngapain? Salam-salaman laki perempuan yang bukan muhrim. Ada haram. Hancur semua akhirnya. Apa yang kita usahakan? Apa akibatnya? Setelah itu kita akan tinggalkan segala usaha kita di Ramadan, seolah-olah kita nggak pernah masuk di bulan Ramadan. Tapi kita pengen bulan Ramadan punya bekas di kita. Tinggalin maksiat. Ya, jaga benar-benar. Jangan sampai kita sentuhan laki perempuan yang bukan muhrim. Nabi bilang, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khairun lahu min an tamassa yadahu yad imra'ah ajnabiyyah khaggat. Lebih baik kepala kalian itu ditusuk sama besi. Kepala ditusuk sama besi. Kira-kira mati enggak tuh? Mati. Dalam bahasa lain, mendingan mati daripada tangan kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya kita. Ya. Hati-hati. Terkadang kita sama adik ipar, sama kakak ipar, kita salaman, ada haram. Bukan muhrimnya kita. Terkadang kita sama saudara mertua kita. Kita punya mertua perempuan, ya, punya saudara. Itu kita salaman, kita cium tangan, mungkin cipika-cipiki, ada haram. Dia bukan muhrimnya kita. Bukan berarti kita nggak usah hormat. Hormat tetap pada siapapun kita hormati. Cuman syariat punya aturan. Pelajari aturan syariat tersebut. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjalani aturan syariat, kita bisa mencicipi hidup yang indah bersama Allah selama kita ada di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang tua-tua terdahulu, para salafus saleh, mereka mencicipi kehidupan yang indah. Mudah-mudahan Ramadan ini membawa kita semua untuk dapat masuk ke dalam nuansa hidup yang nikmat, yang indah di dunia bersama Allah Subhanahu wa taala, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sisa dari bulan Ramadan ini menjadikan sebab gobul dari Allah untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dapat menampung anugerah Allah, menampung rahmat dari Allah, menampung nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kemakmuran masjid ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan, di luar Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat untuk sholat di masjid ini, agar kita mendapatkan benar-benar setiap malam dari malam-malam kita hitungan dari Allah sebagai malam Lailatul Qadar. Ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin wa ya Dzal Quwwatil Matin. Allahumma innalaka fi hadhihi lailah wa kulli lailah min layali syahr Ramadan nafahat wa mawahib wa minan tamunnu biha ala man tasha' min ibadik, faj'alna Allahumma walina wal hadirin wa walidihim mimman sabagat lahum minkal husna wal inayah. Allahumma innaka fi hadhihi al-laila kulli laila min layali syahr Ramadan utaga wa tulaga wa nugada wa ujara wa umana minan nar, faj'alna Allahumma walina wal hadirin wa jami'al muslimin min utagaika wa tulagaika wa nugadaika wa ujaraika wa manaika minan nar. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin wa ajirna waj'alna mimman sabagat minkal husna ya arhamar rahimin. Tawil amarana fi ta'atik warzuqna qiyam lailatul qadr allati hiya khairun min alfi syahr ya arhamar rahimin, wa la tuhrimna khairan ma indak li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak, ij'alna misari'a fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Taqabbal minna
ما عملنا في هذا الشهر العظيم وبارك لنا فيما بقي من أعمارنا يا رب العالمين اجعلنا من في هذا الشهر من صوام هذه الشهر من قوامه من وتقاه من النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ورسل الفاتحة لأن تقدم من جعلنا سلتنا القساء وجميع البشر مغفر الرحمة ولنا ولكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين ومن عبد الله في هذا المسجد سابقا ولاحقا من تصدق عليه الله يتغشاهم بالرحمة يسكنهم الجنة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.